Dari reruntuhan Perang Korea di tahun 1950-an, Korea Selatan bangkit menjadi negara industri dan demokrasi yang kuat. Apa yang menggerakkan transformasi ini? Salah satunya, kapitalisme pasar. Tapi bagaimana sistem ekonomi bisa mendorong perubahan politik? Dalam bab 13 on Democracy, Robert A. Dahl menekankan bahwa kapitalisme, dalam kondisi tertentu, bisa menjadi fondasi demokrasi. Awal 1960-an, Korea Selatan adalah negara otoriter di bawah Park Chung-hee. Ekonomi stagnan, masyarakat miskin, dan institusi politik tertutup. Tapi Park meluncurkan rencana industrialisasi nasional, program pembangunan 5 tahun, prioritas ekspor, dan pendanaan untuk chaebol seperti Hyundai dan Samsung. Ekonomi tumbuh cepat, tapi rakyat masih dibungkam. Dengan pertumbuhan ekonomi, muncul kelas menengah baru, guru, insinyur, mahasiswa, profesional. Mereka mendapat akses ke pendidikan tinggi dan informasi global. Mereka mulai menuntut bukan hanya pekerjaan dan gaji, tapi juga kebebasan berekspresi, hak politik, dan keadilan sosial. Kapitalisme tak sengaja melahirkan kekuatan sosial baru yang menekan negara. Kelas menengah ini membentuk serikat, gerakan kampus, dan media alternatif. Mereka jadi aktor penting dalam transisi demokrasi. Tahun 1987 jadi momen krusial. Seorang mahasiswa, Park Jong-chol, tewas karena disiksa aparat. Demonstrasi meledak. Mahasiswa, kelas menengah, pemuka agama, hingga pelaku bisnis menuntut perubahan. Tekanan begitu kuat, hingga rezim Chun Doo menyerah, konstitusi diubah, dan rakyat memilih presiden secara langsung untuk pertama kalinya. Tapi cerita belum selesai. Krisis moneter Asia 1997 mengguncang Korea Selatan. IMF datang dengan paket bailout, syaratnya liberalisasi ekonomi. Sektor perbankan dibuka, BUMN diprivatisasi, dan pasar makin kompetitif. Di balik penderitaan, muncul aktor ekonomi baru, startup, UMKM, venture capital. Mereka membawa semangat baru, inovasi, transparansi, dan anti korupsi. Tekanan masyarakat sipil makin kuat, didorong teknologi. Lahir media seperti Ohmi News yang memberdayakan jurnalisme warga. Inilah masa ketika kapitalisme dan demokrasi makin saling menopang. Kasus Korea Selatan menunjukkan, demokrasi bisa lahir dari kapitalisme, tapi hanya kalau kapitalisme diimbangi dengan masyarakat yang kritis, lembaga yang kuat, dan akses terhadap informasi. Tanpa itu, kapitalisme bisa berubah menjadi dominasi elit. Sejarah Korea juga menunjukkan bahwa demokrasi bukan hadiah, tapi hasil dari perjuangan sosial yang panjang. Kapitalisme pasar bisa menjadi sekutu demokrasi jika dikelola dengan adil, terbuka, dan inklusif. Korea Selatan memberi kita pelajaran penting bahwa kekuatan ekonomi, ketika diiringi tekanan sosial yang berkelanjutan, bisa mengubah wajah politik suatu bangsa. Maka pertanyaannya, bagaimana dengan negara kita? Apakah kita siap membangun demokrasi yang bukan cuma prosedural, tapi juga substansial? Kalau menurut aku ya, mengapa kapitalisme pasar itu mendukung demokrasi? Karena keduanya sama-sama menjunjung kebebasan. Dalam kapitalisme, orang itu bebas untuk memilih, membuka usaha, bahkan memiliki. Nah, dalam demokrasi, orang itu bebas untuk berpendapat, bahkan memilih pemimpin. Sistem pasar itu mendorong transparansi dan juga tanggung jawab yang dimana itu penting banget untuk pemerintahan yang demokratis. Kalau contoh dari aku yaitu di Amerika Serikat, di sana orang itu bebas untuk berpendapat,
bebas untuk mengutarakan suara mereka, bahkan bebas untuk membuka usaha dan membeli barang apapun. Nah, kebebasan tersebut memberi ruang untuk rakyat menyampaikan atau bahkan mengeluarkan apapun yang mereka inginkan gitu. Itu aja sih kalau menurut aku pendapatnya. Makasih. Kalau dari aku sendiri, aku kenapa mendukung kapitalisme pasar itu mendukung demokrasi? Karena yang pertama, pada dasarnya keduanya itu memiliki prinsip yang sama, yaitu kebebasan. Dimana jika kapitalisme pasar itu masyarakatnya bisa bebas dalam memilih pekerjaan, membuka usaha, kemudian mereka bisa bebas untuk memberi barang sesuai keinginannya. Dan di demokrasi itu masyarakat bisa bebas untuk memilih pemerintah dan juga bisa bebas untuk mengutarakan pendapatnya. Dan mereka bisa bebas untuk ikut serta dalam pemilihan umum. Selain itu, kenapa kapitalisme pasar mendukung demokrasi? Karena kapitalisme pasar itu memberi peluang bagi masyarakat untuk berkembang secara mandiri, di mana dalam kapitalisme pasar itu orang bisa dengan mandiri berusaha dan mendapatkan hasil dari kerja keras tersebut. Kemudian itu bisa menimbulkan nilai tanggung jawab dan juga kemandirian, di mana penting untuk demokrasi karena masyarakat itu punya peran aktif untuk menentukan arah negaranya. Selain itu, secara realistis kapitalisme pasar juga menciptakan kelas menengah yang kuat, di mana kelas menengah ini biasanya menjadi pendukung utama sistem demokrasi karena mereka punya kepentingan untuk menjaga stabilitas politik dan hukum yang adil. Udah dari aku sekian. Jadi kalau menurut gue sih, kalau mau kasih lihat sebagai contoh ya, paling menarik Korea Selatan sih, karena di situ kapitalisme menjadi pendorong demokrasi paling kuat. Dan juga aku lihatnya kapitalisme ini bisa membuat warganya tuh menjadi mandiri secara ekonomi, jadi nggak bergantung sama negara. Awalnya kan mereka otoriter dan juga semuanya masih sama pemerintah, tapi sekarang udah mandiri semua. Ya, menurut lu gimana, bro? Oh, jadi kalau menurutku sih gini ya, kapitalisme pasar ini kan bisa jadi pendorong demokrasi juga. Yang oke kalau kontrol dari masyarakat dan masyarakatnya itu juga kritis dan ada lembaga yang kuat. Kayak contohnya kan tadi udah lu bilang juga, Korea Selatan kan berhasil transformasi dari negara otoriter ke negara demokrasi yang kuat. Jadi intinya menurutku sih bagaimana kita mengelola kekuatan ekonomi aja sih, jadi dan sosial ini membangun demokrasi yang lebih baik gitu. Oh ya, aku juga sama-sama setuju sih. Jadi kita semua setuju ya? Setuju lah. Setuju, oke. Oke, jadi dari kita gitu aja sih. Makasih semuanya. Tapi kapitalisme juga bisa bahaya jika tidak dikontrol. Yang kaya bisa semakin kaya, yang miskin malah nggak kebagian suara. Bahkan kekuatan uang bisa ngatur politik dan bikin demokrasi cuma kelihatan bagus dari luar, tapi ternyata nggak adil di dalamnya. Oke, seperti yang dijelaskan oleh beberapa teman saya, mereka berpendapat kalau kapitalisme pasar itu mendukung demokrasi. Saya juga berpendapat bahwa kapitalisme pasar itu mendukung demokrasi karena dalam sistem pasar rakyat punya kebebasan untuk memilih pekerjaan, membuka usaha, dan juga mengatur hidupnya sendiri. Ini sejalan dengan nilai-nilai demokrasi yang menekankan kebebasan individu. Kapitalisme juga membuat ekonomi tidak dimonopoli oleh negara, dan ketika ekonomi tidak sepenuhnya dimonopoli oleh negara, rakyat punya hak untuk bersuara dan berpendapat karena mereka tidak bergantung sepenuhnya pada negara. Seperti juga yang ditegaskan Robert Dahl bahwa demokrasi itu butuh kondisi sosial tertentu dan kapitalisme pasar menyediakan banyak di antaranya. Jadi saya juga percaya bahwa kapitalisme pasar itu mendukung demokrasi.
Jadi menurutku kapitalisme itu oke, asal dijalani dengan adil dan diawasi. Kapitalisme pasar bisa jadi pendukung penting bagi demokrasi kalau dijalankan dengan prinsip keadilan dan aturan yang jelas. Dengan memberi ruang bagi kebebasan ekonomi, kapitalisme membantu menciptakan masyarakat yang lebih mandiri, terbuka, dan aktif secara politik. Tapi tanpa kontrol yang tepat, kapitalisme juga bisa memperbesar ketimpangan dan merusak nilai-nilai demokrasi. Maka, yang dibutuhkan bukan sekadar pasar yang bebas, tapi pasar yang diatur untuk kepentingan semua warga. Karena demokrasi yang sehat butuh fondasi ekonomi yang adil dan inklusif.